Kesalahan mencintai seseorang tidak berarti Anda salah, hanya saja mereka tidak layak. Jangan sampai Anda kehilangan diri sendiri karenanya. Teruslah hidup dengan baik dan tulus, maka cinta yang tepat pada waktu yang tepat akan datang. Itulah pesan dari film hari ini. Cinta Takdir, TN Nguyen, seorang gadis baik hati, baru saja mengalami guncangan emosional saat dikhianati oleh pacarnya. Hati yang terluka, semangat jatuh bebas untuk mengangkatnya, sahabatnya mengajaknya untuk melampiaskan kesialan di pesta topeng mewah, tempat berkumpulnya pria dan wanita cantik. Keduanya mengenakan topeng, membaur ke dalam suasana yang ramai, tetapi sahabatnya terlalu sibuk bersenang-senang dengan dunia pria tampan, meninggalkan TN Nguyen sendirian. Saat mencari makanan untuk mengatasi rasa lapar, dia didekati oleh seorang pria asing dengan niat yang tidak jelas. TN Nguyen yang ketakutan melarikan diri tanpa sengaja masuk ke kamar Estin Mon, bintang terkenal yang sedang dalam krisis karir. Dia juga tidak menyangka pertemuan pertama mereka akan begitu dramatis. Melihat seorang gadis aneh dengan topeng masuk ke kamarnya, dia langsung mengira dia adalah penggemar fanatik atau penipu. Tanpa bertanya, Tin Mon menggodanya, melepas topengnya, mengira dia berpura-pura polos untuk mendekatinya, tetapi TN Nguyen tidak bisa dianggap remeh. Dia marah, memaki langsung di depannya bahwa dia cabul, lalu memberikan tendangan yang licik yang membuat sang bintang kesakitan. Sesampainya di rumah, sahabatnya dengan panik meminta maaf. TN Nguyen sangat marah, tetapi melihat hidangannya menggoda, hatinya menjadi pemaaf. Keesokan paginya, dia bergegas ke perusahaan media BNG Bing, tempat dia baru magang beberapa hari. Takut dipecat karena terlambat, dia gelisah, tetapi anehnya, tidak ada yang memarahinya. Ketua tim langsung memberinya tugas yang sangat besar, membuat film dokumenter tentang Estin Mon, dewa laki-laki dengan lebih dari 5 juta penggemar. Ketua tim berjanji bahwa jika dia menyelesaikan proyek ini dengan baik, TN Nguyen akan diterima sebagai karyawan tetap. Dia sangat gembira, berpikir bahwa dia baru saja mendapatkan kesempatan langka untuk mengubah hidupnya. Tanpa ragu, dia segera memulai tugasnya. Tak disangka, begitu masuk lift, dia bertemu dengan pria cabul yang sama dari hari sebelumnya, yang juga merupakan Estin Mon yang asli. Bertemu kembali, TN Nguyen bahkan tidak mau meliriknya. Tetapi Tin Mon tidak berniat untuk mengabaikannya, langsung mengejeknya, "Sampai kapan kau akan menguntitku?" TN Nguyen langsung membalas, menjelaskan bahwa dia datang ke sini untuk bekerja, bukan untuknya. Tetapi Tin Mon terus menggodanya, menebak bahwa dia datang untuk meminta tanda tangan atau berfoto. Ketika ditantang, dia langsung mengeluarkan kartu identitas karyawannya, membuktikan bahwa dia adalah orang dari perusahaan media dan budaya BNG BNH. Namun bukannya diam, Tin Mon langsung mengatakan bahwa dia tidak terkesan dengan majalah itu, hanya terkesan dengan TN Nguyen saja. Mendengar itu, TN Nguyen tidak ragu-ragu membalas, dia menjelaskan bahwa dia sedang dalam fase membenci laki-laki. Di matanya, mereka tidak berbeda dengan sayuran kol. Namun, untuk menjaga sikap profesional, dia berinisiatif untuk berkenalan lagi dari awal. Tin Mon masih belum berhenti, ingin tahu tentang bagian apa dari majalah itu yang ia tangani. Mengetahui bahwa dia adalah produser sekaligus sutradara, dia tidak bisa menahan tawa kegirangan. Saat itu juga, ponselnya berdering. Manajernya, Truknan, menelepon untuk mengkonfirmasi bahwa dia telah setuju untuk bekerja sama dengan majalah BNG BNH. TN Nguyen memanfaatkan kesempatan ini untuk jujur, "Sekarang kau percaya padaku?" Tin Mon bertanya balik, "Kau berencana membuat film seperti apa?" Ketika dia menjelaskan rencananya dengan serius, dia masih tidak melewatkan kesempatan untuk menggodanya. "Bukankah kau sedang membenci laki-laki? Berencana membuat film lalu mengubah diri menjadi penggemar wanita?" TN Nguyen tetap pada pendiriannya, menegaskan bahwa dia adalah orang yang profesional, sepenuhnya bisa menjaga jarak profesional saat bekerja. Tin Mon setuju untuk syuting film, tetapi langsung memberikan syarat, jadwal dan isinya harus tergantung pada suasana hatiku setiap hari. "Semua pengaturan diputuskan olehku." TN Nguyen berusaha untuk bersabar, menerima tetapi juga memberikan syarat sebaliknya. Dia ingin menjadi produser eksklusif, akan mengikuti semua pengaturan, tetapi harus memiliki hak untuk mengontrol konten dan mendapatkan persetujuan akhir dari dia. Tin Mon sedikit terkejut, lalu tertawa dan mengatakan bahwa itu sudah jelas. "Apakah ini pertama kalinya kau bekerja dengan seorang artis?" Melihat bahwa dia hanya seorang magang, dia tidak lupa untuk menyindir, yang membuat TN Nguyen menahan diri karena tepat sasaran. Belum berhenti, Tin Mon memberikan syarat terakhir, jika ingin bekerja sama, dia juga harus merangkap sebagai asisten pribadinya. Tidak peduli siang atau malam, harus ada saat dipanggil. Jika tidak setuju, tidak perlu melakukannya. Terdesak, TN Nguyen akhirnya mengangguk. Sebelum pergi, Tin Mon tidak lupa menyindir lagi, menyelipkan beberapa foto bertanda tangan ke tangannya, mengatakan bahwa dia harus menggantungnya di sisi tempat tidur untuk mempelajari sudut pengambilan gambar. Dia juga berbisik di telinganya, "Tidak ada yang memalukan jika kau menyukaiku." Tidak jelas apakah dia sengaja menggodanya atau benar-benar memiliki perasaan, tetapi TN Nguyen terus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak goyah. Seorang pria yang genit seperti itu, dia tidak bisa
bisa menjadi cadangan. Di matanya, semua laki-laki adalah binatang. Satu-satunya tujuan saat ini adalah menyelesaikan film, menjadi karyawan tetap, mendapatkan kenaikan gaji, dari rakyat jelata menjadi seorang superstar. Berpikir begitu, dia tidak ragu untuk langsung membuang tumpukan foto bertanda tangan Tin Ngon ke tempat sampah. Di sisi lain, manajer Tin Ngon, Truk Nhan, sedang mempertanyakannya mengapa dia setuju untuk membuat film dengan LCT, seseorang yang tidak terkenal dan tidak memberikan izin untuk istirahat, dengan bayaran rendah, serta jadwal tayang dan media yang tidak jelas. Sedangkan film layar lebar memiliki risiko besar, jika penjualannya tidak bagus maka karirnya akan menurun. Tetapi Tin Ngon hanya menjawab dengan tenang, dia ingin menjadi aktor sejati, bukan seseorang yang hanya tahu cara mencari penggemar dan uang. Truk Nhan menghela napas lalu mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa dia menegosiasikan proyek dengan BN Gebing. Baru-baru ini ada video yang beredar di internet yang menuduhnya berperilaku bejat. Tin Ngon tersenyum tipis, bertanya balik, apa kau yakin orang di klip itu aku? Lalu dia bercanda, atau coba kau periksa lagi, mungkin salah orang. Sikap Tin Ngon yang setengah bercanda setengah serius membuat manajernya hanya bisa melotot, marah namun tidak berdaya. TN Geng Win pulang ke rumah, tangannya masih memegang beberapa foto bertanda tangan, bilang mau dibuang tapi tidak tega. Sahabatnya melihatnya terkejut, 1 lembar 500 yuan loh, tetapi TN Geng Win hanya kesal, menyebutnya mesin penghasil gombalan, narsis, dan picik. Dia khawatir jika ketahuan menjual foto, dia akan mati tanpa bisa mengunyah. Sahabatnya memanfaatkan kesempatan untuk bergosip, Tin Ngon pernah dicurigai berkencan dengan penyanyi. Lalu julukan jarum penstabil lautan, jika sudah berdiri tidak akan goyah. Dia juga menyarankan TN Geng Win untuk menjaga hubungan baik, siapa tahu bisa menarik lebih banyak bintang. Meskipun begitu, TN Geng Win masih merasa ada yang salah. Tiba-tiba, Tin Ngon menelepon, setelah melihat rencana syuting dia setuju, tetapi memintanya untuk menyalakan ponsel 24 jam, harus menjawab saat ditelepon karena ada berita eksklusif. Dia menahan diri tetapi juga memberikan syarat apapun yang dilakukan, harus menjaga jarak dan perilaku yang baik. Tin Ngon kembali menyindir, bagaimana jika kau dalam bahaya dan melompat ke pelukanku? Dia langsung menolak, tidak akan terjadi, aku tidak percaya pada cinta, laki-laki setelah mendapatkannya akan berubah menjadi binatang. Dia mengangguk dengan santai, mengatakan bahwa dia juga tidak percaya pada cinta. Pasangan yang cocok dalam hal kurangnya kepercayaan. Syuting pertama dimulai. Seorang wanita tua tiba-tiba muncul, wajahnya yang serius langsung menghampiri Tin Ngon. TN Geng Win mengira dia adalah wanita kaya yang mensponsori, tak disangka dia adalah ibu kandungnya. Dia dengan marah menegurnya karena tidak pulang untuk melanjutkan bisnis keluarga. Sudah berapa tahun menjadi artis, apakah ada yang mengakui? Apakah ada penghargaan yang layak? Tin Ngon dengan tenang mengatakan aku akan mencapainya. Ibunya yang kesal berbalik dan pergi. Tin Ngon menatap TN Geng Win dan bertanya sudah selesai syuting. Dia sudah selesai dan berencana memasukkan adegan artis yang mengejar mimpinya meskipun ditentang ke dalam film karena menurutnya cukup menginspirasi. Namun Tin Ngon mengambil kartu memori itu dengan dingin mengatakan bahwa hari ini hanya syuting percobaan. Dia mengatakan jika aku tidak senang, jangan harap kau lancar. Merasa tegang, TN Geng Win segera mengalihkan topik, mengatakan bahwa meskipun dia sedikit kesal, setidaknya dia masih kaya dan memiliki pacar cantik di sisinya. Tin Ngon mengerutkan kening dan bertanya pacar siapa? Dia mengatakan Truk Nhan, lembut, perhatian, dan cantik. Tak disangka, dia menekan TN Geng Win ke dinding, menatap lurus, mengatakan dia manajerku. Dengan IQ seperti kau, jika tidak tahu, jangan bicara. TN Geng Win terdiam, wajahnya merah seperti tomat, hanya bisa mengangguk untuk meminta maaf. Pada saat yang sama, Giang Pong, yang awalnya terpilih sebagai pemeran utama pria, mendengar kabar dirinya diturunkan menjadi pemeran pendukung dan peran utama jatuh ke tangan Tin Ngon, dia segera menemui bos LC untuk klarifikasi. Dia terus terang mengatakan bahwa Liu Shu patah kaki dan harus istirahat setidaknya setengah tahun, sehingga perusahaan telah menandatangani kontrak dengan Tin Ngon. Meskipun seorang penyanyi, dia berasal dari jurusan sinematografi dan memiliki banyak penggemar yang sangat dibutuhkan untuk menarik penonton bioskop. Giang Pong tidak terima, menganggap dia juga memiliki jumlah penggemar yang mengesankan. Tetapi bos LC dengan santai menekankan, ini adalah film strategis, kepentingan perusahaan harus di atas perasaan pribadi. Jika tidak berakting, dia harus membayar denda kontrak 5 kali lipat. Kontrak dengan Tin Ngon hanya akan dibatalkan jika dia terlibat dalam skandal serius. Tidak ada jalan keluar, Giang Pong akhirnya setuju lalu pergi dengan cepat. Sementara itu, TN Geng Win melewati rintangan penggemar fanatik Tin Ngon untuk melanjutkan syuting film dokumenter. Tetapi dia malah ditarik untuk menjadi lawan mainnya. Dia berbisik, bantu aku kali ini, nanti aku akan membantumu kembali. Kedengarannya seperti drama romantis, ternyata hanya jebakan peran. Dia akhirnya mencoba naskahnya. Saat berakting adegan romantis, Tin Ngon membuat seluruh kru terkesima. Matanya menatapnya dalam, suaranya puitis seperti air mengalir, setiap dialog manis seperti pengakuan yang tulus. Begitu sutradara berteriak cut, penonton langsung bertepuk tangan, ada yang memuji aktingnya, ada juga yang berbisik kok mereka pura-pura tapi terlihat nyata
nyata sekali. Di luar, Tien Geng Win tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kau sengaja, kan?" Tin Ngon hanya tersenyum, melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, bertanya kembali, "Apa kau sudah mendalami peran?" Pertanyaan itu membuatnya sangat bingung sehingga tidak bisa menjawab. Beberapa hari kemudian, dia membawa rekaman video untuk diserahkan kepada atasannya. Ketua tim mengkritik cara pengambilan gambarnya yang tidak profesional, kurang komposisi dan dramatisasi, dan memprediksi akan dikritik oleh para profesional. Tetapi sebaliknya, direktur tampak terkesan. Dia percaya bahwa rekaman itu memiliki emosi yang tulus dan memiliki kemampuan untuk menyentuh hati orang. Dia segera menyetujui untuk meningkatkan anggaran proyek dan juga meminta tim untuk lebih fokus pada kehidupan cinta Tin Ngon. Dia mengatakan ini adalah kesempatan emas, harus dimanfaatkan untuk membuat berita menjadi halaman utama. Tien Geng Win terus merekam kehidupan sehari-hari Tin Ngon. Saat dia sedang berganti pakaian, dia memanfaatkan waktu untuk menyesuaikan sudut pengambilan gambar. Tiba-tiba ketua tim datang. Dengan alasan diarahkan oleh direktur, dia mengambil kesempatan untuk memeluknya dari belakang berpura-pura memberikan instruksi teknis pengambilan gambar. Dia berjuang dalam ketakutan tetapi tidak bisa melarikan diri. Tepat pada saat itu, Tin Ngon keluar, melihat adegan itu dan dengan dingin mencekik pergelangan tangan ketua tim. Ketua tim buru-buru menjelaskan bahwa dia hanyalah pemimpin redaksi yang datang untuk memberikan dukungan profesional, menganggap semuanya hanya salah paham. Di bawah tatapan bertanya Tin Ngon, Tong Wei In ketakutan memverifikasi identitas orang itu. Saat itu, dia baru melepaskan tangannya, mencemooh dengan dingin. Di siang bolong ada orang yang berani berbuat curang seperti hantu biru. Meskipun pemimpin tim terus mencari alasan profesional, dia dengan tegas menyatakan dengan jelas ini adalah film dokumenter pribadi. Semua sudut pengambilan gambar ditentukan oleh dia. Dalam kontrak juga ditetapkan hanya satu juru kamera yang boleh mengikuti dari dekat, tidak ada yang lain. Di hadapan kata-kata baja itu, pemimpin tim terpaksa mundur. Menyadari dia masih belum tenang dari kepanikannya, Tin Ngon segera membawanya untuk belajar bela diri untuk pertahanan diri. Tetapi tujuan yang lebih besar tampaknya adalah menciptakan keintiman lebih antara keduanya. Dalam setiap interaksi, tubuh dan tatapan mesranya membuatnya menjadi bingung, jantungnya berdetak tidak beraturan, bahkan terengah-engah di dalam rasa malu. Meskipun dengan alasan membela diri, jelas sesi pelatihan itu membuatnya tidak bisa fokus. Setelah pelajaran, Tong Wei In kembali dan menceritakan kejadian itu kepada teman dekatnya. Dia bingung dan curiga, tidak yakin apakah Tin Ngon memanfaatkannya atau tidak. Meskipun dikatakan belajar bela diri, rasanya seperti seluruh tubuhnya dilemparkan seperti karung pasir, kelelahan baik fisik maupun mental. Mendengar cerita itu, temannya malah berpikir bahwa keduanya sedang mengembangkan perasaan. Dia mengambil kain, meramal sebuah ramalan. Kain itu menghadap ke atas menandakan ada peruntungan yang terbalik. Tong Wei In tidak percaya. Dia menganggapnya adalah bintang terkenal sementara dia hanya seorang reporter kecil. Keduanya tidak berada di dunia yang sama. Tetapi temannya meyakinkan cinta tidak membedakan status. Berkencan dengan orang seperti dia bukankah impian banyak gadis? Satu teman lagi adalah satu jalan lagi, satu pasangan lagi adalah satu rumah lagi. Meskipun mendengar itu, Tong Wei In tetap menolak dengan tegas. Dia tidak ingin memasuki hubungan yang tidak jelas, apalagi mengulangi kesalahan lama. Di dalam hati Tong Wei In terus bergumam seperti mantra, dia tidak cocok denganku, tidak cocok denganku. Pagi berikutnya, dia kembali melanjutkan menemani Tin Ngon untuk merekam film dokumenter. Ketika keduanya baru saja keluar dari lift, sekelompok reporter besar tiba-tiba muncul. Melihat itu, Tin Ngon segera berbalik untuk pergi. Tetapi Tong Wei In dengan cepat menyadari tujuan kerumunan itu bukan dia, melainkan bintang besar Lam Hao Hao yang sedang menjadi buruan. Di hadapan serangkaian pertanyaan tentang perasaannya ketika dinominasikan sebagai aktris utama terbaik di penghargaan Kim Duong, Lam Hao Hao tidak menjawab apapun. Matanya malah mengarah ke arah Tin Ngon. Melihatnya dingin tidak peduli melirik, rasa kesal di dalam hatinya segera bangkit. Dia cepat melangkah maju, masuk untuk ikut dengannya di lift. Di dalam lift, Tin Ngon sengaja menunjukkan keintiman dengan Tong Wei In seperti untuk memprovokasi Lam Hao Hao. Sikap acuh tak acuhnya setelah 3 tahun berpisah membuat Hao Hao tidak rela. Dia menahan dengan cara mengungkit kembali cerita lama dan juga kontrak kerja sama antara dua orang. Tetapi Tin Ngon dengan tegas memotong, syuting film adalah pekerjaan, sementara kehidupan pribadi tidak perlu akting. Dia memegang tangan Tong Wei In, pergi lurus, tidak menoleh, ingin tahu tentang hubungan antara dua orang. Tong Wei In bertanya, langsung digoda olehnya, kamu cemburu ya? Meskipun dia menyangkal, mengatakan itu karena pekerjaan, Tin Ngon tetap sengaja mendekat, bercanda. Dia malu ingin masuk ke dalam tanah tetapi tetap berusaha menjaga jarak, menekankan, semua pria di matanya sama, tidak bisa mencintai lagi. Dia langsung menjawab, jika kamu adalah kubis putih, maka aku juga rela berubah menjadi kelinci. Pada saat yang sama, Giang Hong mendengar kabar Lam Hao Hao akan berpasangan dengan Tin Ngon dalam film baru, lalu menemuinya. Dia masih memeluk harapan meskipun tahu, di dalam hati Lam Hao Hao selalu mengarah pada cinta
cinta pertamanya. Di hadapan perhatian tulus itu, dia tetap menolak dengan tegas, menjelaskan bahwa film kali ini sangat penting, tidak bisa membiarkan urusan pribadi menyebabkan masalah. Meskipun dia menyangkal, mengatakan itu karena pekerjaan, Tin Ngon tetap sengaja mendekat, bercanda. Dia malu ingin masuk ke dalam tanah tetapi tetap berusaha menjaga jarak, menekankan, semua pria di matanya sama, tidak bisa mencintai lagi. Dia langsung menjawab, jika kamu adalah kubis putih, maka aku juga rela berubah menjadi kelinci. Pada saat yang sama, Giang Pong mendengar kabar Lam Hao Hao akan berpasangan dengan Su Tin Ngon dalam film baru, lalu menemuinya. Dia masih memeluk harapan meskipun tahu, di dalam hati Lam Hao Hao selalu mengarah pada cinta pertamanya. Di hadapan perhatian tulus itu, dia tetap menolak dengan tegas, menjelaskan bahwa film kali ini sangat penting, tidak bisa membiarkan urusan pribadi menyebabkan masalah. Meskipun dia terlihat sadar, dia tetap tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Dalam adegan syuting berikutnya, Tong Wei-in terpukau oleh kemampuannya menunggang kuda yang terampil. Dia melihat kembali rekaman lalu berkata, sudut pengambilan gambar yang kamu pilih sangat bagus, tetapi aku lebih suka tatapan matamu pada awalnya, alami, sesuka hati, sangat unik. Kata-katanya yang seperti menggoda membuatnya tersipu, sementara dia terus bercanda. Kamu menghindar seperti itu juga merupakan salah satu cara mengungkapkan perasaan. Sebelum pergi, dia bahkan memperingatkan, malam ini kamu pasti akan memimpikanku. Dan memang benar, dalam mimpi, Tong Wei-in melihat dirinya melangkah ke altar. Tetapi ketika pengantin pria berbalik, itu malah mantan pacarnya yang telah mengkhianatinya. Tepat saat panik memuncak, Su Tin Ngon menunggang kuda muncul. Dia langsung merentangkan tangan seperti ingin dibawa pergi dari mimpi buruk itu. Pagi berikutnya bangun, dia hanya bisa memegangi kepala sambil menghela napas. Aku sudah gila, benar-benar gila sampai memimpikannya. Teman dekatnya setelah mendengarnya hanya mengibaskan rambut dengan santai. Gila apa? Itu adalah tanda yang jelas dia sudah terlalu terbiasa menyebut namanya, dan hatinya menyuruhnya untuk tidak bersembunyi lagi. Namun setelah luka-luka di masa lalu, Tong Wei-in tetap tidak bisa mempercayai pria. Di matanya, mereka semua sama. Begitu mereka jauh dan terjebak dalam emosi, yang menderita selalu wanita. Lalu mengubah segalanya menjadi sebuah permainan yang saling menguntungkan. Dia menyarankan Tong Wei-in untuk memanfaatkan Su Tin Ngon, menggali rahasia terdalam lalu mengubahnya menjadi film dokumenter panas, asalkan mutlak tidak boleh jatuh cinta. Demi tujuan lulus dan memiliki tempat di industri media, Tong Wei-in enggan mengangguk. Tidak lama kemudian, seorang kurir datang membawa undangan pesta makan malam dari Su Tin Ngon. Tong Wei-in berhati-hati tetapi tetap percaya diri memasuki pesta dengan undangan di tangannya. Namun, manajer menemukan itu adalah undangan palsu. Dia meneleponnya, tetapi yang mengangkat malah Truk Nan. Menyatakan bahwa malam ini Su Tin Ngon sedang memotret poster. Sama sekali tidak datang ke pesta. Sekarang dia baru sadar, orang di balik ini adalah Lam Hao Hao. Dia sengaja mengirim undangan palsu untuk memancing Tong Wei-in datang mengenakan gaun tiruan, sementara dia sendiri mengenakan barang bermerek. Tujuannya adalah menjadikan Tong Wei-in bahan tertawaan. Tidak berhenti di situ, Lam Hao Hao juga memanggil Giang Pong datang untuk memotret dia bersama Tong Wei-in. Ketika dia menolak untuk difoto, Giang Pong marah, memanggil satpam, dan mendorongnya hingga hampir jatuh ke dalam kolam air. Tepat pada saat itu, Su Tin Ngon muncul, tepat waktu menangkapnya. Dia memegang tangannya, berdiri di depan semua tamu, dengan tegas menyatakan, Tong Wei-in adalah sutradara yang luar biasa, penanggung jawab film dokumenter pribadiku, dan juga teman dekatku. Aku tidak mengizinkan siapapun meremehkan atau menghinanya. Lam Hao Hao mencoba menutupi, mengatakan bahwa mereka berdua hanya kebetulan memakai pakaian yang sama. Tapi Su Tin Ngon langsung menjawab, gaun itu adalah hadiah dariku untuknya. Aku merasa dia lebih cocok memakainya dan kenyataan juga membuktikan bahwa dia lebih pantas. Setelah itu, dia merangkul bahu Tong Wei-in, sengaja mendorong sedikit tubuh Lam Hao Hao, lalu membawanya pergi untuk makan. Menyaksikan semua itu, Giang Pong mencondongkan tubuh, berbisik kepada Lam Hao Hao, dengan suara dingin, kamu masih yakin Su Tin Ngon ingin kembali denganmu seperti dulu? Pagi berikutnya, media meledak. Gambar-gambar diedit menyebarkan berita Su Tin Ngon terlibat dalam dugaan cinta segitiga di hotel. Dia tertegun melihat foto-foto yang menyebar tidak sesuai kenyataan. Reporter datang mengepung Giang Pong untuk bertanya tentang kata kunci Su Tin Ngon, cinta segitiga, hotel. Dia tidak menjawab langsung, hanya dengan dingin menunjuk ke arah Tong Wei-in. Jika ingin tahu, tanyakan saja padanya. Dia adalah teman dekat dan sutradara film dokumenternya. Di hadapan kamera dan tekanan luar biasa dari media, Tong Wei-in tetap tenang, meralat dengan tegas. Selama proses syuting, Su Tin Ngon tidak pernah memiliki perilaku tidak bermoral atau hubungan yang tidak jelas.
Mohon semua jangan percaya pada rumor yang tidak berdasar. Selesai berbicara, dia meninggalkan tempat kejadian dalam keadaan bingung, khawatir tentangnya dan merasa dirinya terseret ke dalam pusaran tanpa jalan keluar. Di sisi Su Tinhmon, badai belum sempat mereda. Ibunya sudah langsung datang untuk menanyai. Dengan wajah serius, dia terang-terangan menuduhnya merusak reputasi keluarga Su. Pertanyaan setajam pisau, jika ayahmu masih hidup, apakah dia berani mengangkat kepala melihat putranya? Dia dengan tenang menjawab, jika ayah masih hidup, dia akan percaya aku tidak melakukan hal yang tidak bermoral. Tapi perkataan itu malah menyentuh rasa harga diri ibunya. Dia mengira dia secara tidak langsung menyindirnya. Dia terus menuduhnya hidup seenaknya, bersembunyi di balik profesi aktor untuk bebas mengejar sesuatu yang tidak seharusnya dikejar. Lalu terang-terangan memberikan syarat, jika ingin keluarga Su turun tangan menyelesaikan masalah ini, maka dia harus segera melepaskan seni, kembali ke perusahaan keluarga dan mengikuti semua pengaturan. Ketika dia diam tidak melawan, ibunya menamparnya keras lalu baru pergi, dan seluruh adegan itu dilihat oleh Tong Win. Dia bergegas mendekat, matanya penuh kekhawatiran. Ketika dia bertanya apakah dia sakit, dia hanya tersenyum hambar. Ketahuan olehmu baru memalukan. Perkataan itu membuat dia menangis. Dia bercerita bahwa waktu kecil pernah dipukul oleh ayahnya dengan sandal, bahwa orang tua, meskipun kadang-kadang memaksakan, juga hanya berharap anak-anaknya hidup baik dengan cara yang mereka pahami. Tetapi kemudian dia dengan lembut menambahkan, aku juga berada di pihakmu, karena aku mengagumi orang-orang yang berani memutuskan nasibnya sendiri. Bagiku, kamu tidak perlu berubah untuk siapapun, cukup hidup tanpa rasa malu di hati sudah cukup. Kata-kata tulus itu membuat Tinhmon merasa malu dan terharu. Dia berkata, setiap jalan pasti ada duri, tetapi bisa dilalui atau tidak itu tergantung pada keberanian orang yang berjalan. Setelah keluar dari kamar, Tong Win berhadapan dengan manajer Truknan. Dia dengan dingin bertanya alasan berada di sini saat hari ini tidak ada jadwal syuting. Tong Win hanya dengan lembut menjawab, aku datang untuk menghibur, sebagai seorang teman. Namun Truknan tidak menerima itu, menegaskan hanya manajer seperti saya yang berhak berada di sisinya saat ini. Perkataan penuh makna tersembunyi itu membuat Tong Win menyadari Truknan memiliki perasaan untuk Tinhmon. Namun, wanita itu dengan cepat menyangkal, beralasan demi pekerjaan lalu tidak lupa memperingatkan, kamu harus tahu betul statusmu, jangan membawa skandal yang tidak perlu. Kata-kata itu membuat hati Tong Win merosot. Dia pulang dengan sedih, tepat pada saat itu, teleponnya berdering, itu Su Tinhmon. Dia mengajaknya pergi makan malam untuk berterima kasih atas kata-kata penyemangat tadi. Awalnya dia menolak, tetapi dia langsung bercanda bahwa jika tidak pergi, dia akan datang ke rumahnya untuk menjemputnya. Hal itu membuatnya tertawa dan akhirnya setuju. Di restoran, dia mengenakan masker dengan rapat, berhati-hati menghindari media. Tiba-tiba, dia menelepon Truknan dengan suara serius, aku ingat, saat syuting MV tahun itu, ada 2 adegan di kamarku. Keesokan harinya 2 model wanita kembali mengetuk pintu untuk mengambil alat rias yang ketinggalan. Jika bisa mendapatkan rekaman ulang koridor hotel, itu akan membuktikan mereka hanya datang untuk mengambil barang, tidak ada yang mencurigakan. Duduk di sampingnya, Tong Win meliriknya, hatinya gelisah, hanya takut ada orang lain yang memotret dan salah paham lagi. Di hadapan risiko difoto oleh wartawan, Tong Win dengan cemas mengusulkan untuk mengakhiri makan malam lebih awal. Makan mie instan pun tidak masalah, asalkan aman. Namun So Tinhmon bersikeras tidak mau, kau kurus begitu, setidaknya makanlah sedikit agar ada tenaga. Tepat saat itu, teleponnya berdering, itu Truknan. Melalui suaranya yang terburu-buru, dia bertanya langsung, kamu sedang makan malam dengan Tong Win, kan? Ada orang yang melihat, wartawan sedang menunggu di luar pintu. Lalu memperingatkan, barang-barangmu sedang menjadi trending topik, tidak boleh tertangkap bersama dia lagi. Tinhmon segera memakai masker, memegang tangan Tong Win dan menariknya lari keluar dari pintu belakang. Mereka berdua bersembunyi di sudut gelap di belakang restoran. Dia melihat keluar dengan cemas, sementara dia takut ketahuan sehingga menariknya mendekat. Jaraknya begitu dekat hingga membuat sesak napas, matanya melembut, seolah ingin menunduk untuk menciumnya tetapi dia buru-buru memalingkan kepalanya untuk menghindar. Pagi berikutnya, Tong Win dipanggil terpisah oleh pimpinan tim. Dia menawarkan promosi, jika dia bisa merekam adegan Tinhmon bertemu secara pribadi dengan gadis-gadis lain, dia akan membantunya menjadi karyawan tetap. Menurutnya, adegan-adegan itu akan membuat filmnya meledak. Tapi Tong Win menolak dengan tegas, film dokumenter harus menghormati kebenaran. Tinhmon bukan orang seperti itu, aku tidak bisa mengarang cerita. Pimpinan tim itu tertawa sinis, di dunia media, kepentingan adalah yang utama. Jika ingin bertahan hidup, harus menginjak orang lain, jangan naif lagi. Lalu dia menyindir, pria seperti Tinhmon tidak bisa dipercaya,
hati-hati tertipu oleh wajah tampannya. Pada saat yang sama, di lokasi syuting, Tin Mon menemukan sebuah anting jatuh di bawah kursi. Lam Ho Ho muncul tepat di belakangnya. Suaranya penuh arti, sudah ketemu. Ini adalah anting yang kamu berikan padaku saat kencan pertama kita. Dia mengenang kenangan lama, bercerita bahwa dia selalu menyimpannya untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang mimpi menjadi aktris yang pernah didorong olehnya. Tetapi Tin Mon dengan dingin memotong, biarkanlah yang lalu berlalu. Merasa gagal, Ho Ho segera mengubah taktik, menawarkan untuk mengumumkan bahwa mereka masih saling mencintai agar dia bisa membantunya melewati skandal. Hanya aku yang cocok denganmu, orang yang selevel akan bertemu dengan orang yang selevel. Lalu, Tong Win masuk dan melihat semuanya. Dia berbalik dan pergi, sementara Tin Mon buru-buru mengejarnya untuk menjelaskan. Tetapi Tong Win menjawab dengan dingin, saya bukan siapa-siapa bagimu, tidak perlu menjelaskan. Lam Ho Ho kembali berpura-pura ramah, meminta maaf dan mengundangnya untuk bekerja sama dalam syuting. Tetapi Tong Win menolak dengan tegas, saya hanya syuting film dokumenter untuk So Tin Mon, tidak menerima proyek lain. Setelah itu, Tin Mon mengantarnya keluar, menjelaskan bahwa Ho Ho hanyalah mantan junior, sudah lama putus. Dia bilang malam ini harus pergi ke pesta, berniat membiarkannya istirahat syuting, tetapi dia malah menawarkan untuk ikut agar tidak membuang waktu. Dia setuju tetapi memintanya berjanji tidak boleh minum alkohol, tetapi dia sendiri tidak bisa minum. Dengan hanya beberapa gelas, dia sudah mabuk berat. Truk Nan menyuruh Tn Geng Win untuk mengambil obat mak membantunya. Ketika kembali, dia tidak sengaja mendengar So Tin Mon menggumamkan sebuah kalimat yang membuat hati Tn Geng Win berhenti. Saya hanya ingin menjadi aktor biasa, mengapa begitu sulit? Di sampingnya, Truk Nan dengan lembut menghibur, kamu sudah berusaha keras, saya melihat semuanya. Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang bertekad. Tn Geng Win mendengar setiap kata dengan jelas. Di dalam hatinya muncul perasaan yang sulit diungkapkan, kasihan, kagum, dan terharu. Dia telah merekam ratusan jam film tentangnya, dari cahaya gemerlap di atas panggung, hingga momen-momen paling kesepian dan sunyi. Tetapi semakin dia mengamati, dia semakin tidak bisa membedakan mana yang akting, mana yang jati diri aslinya. Malam itu, Tong Win mengundangnya pulang untuk makan, bukan di restoran, bukan di pesta, hanya makan malam sederhana berdua untuk menghindari tatapan tajam. Dia bercanda bahwa dia akan minum bir, dan dia hanya boleh minum teh. Sebenarnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan isi hatinya. Kamu tidak melupakan alasan awal saat menjadi aktor. Kalau begitu, jangan menyerah, kamu pasti akan menjadi aktor yang sangat hebat, katanya. Matanya berbinar, 2 kaleng bir habis, pipinya memerah. Dalam keadaan mabuk, dia mengumpulkan semua keberaniannya untuk bertanya, kamu sungguh-sungguh menyukaiku, atau hanya bermain-main? Saya adalah orang yang ingin kamu taklukkan, atau hanya rekan kerja? Tanpa menunggu jawaban, dia tiba-tiba menunduk dan mencium pipinya dengan lembut, lalu mabuk hingga tertidur di pelukannya. Tin Mon diam-diam menggendongnya ke kamar, melihat wajahnya yang polos dan tanpa pertahanan itu, dia tanpa sadar tersenyum. Pagi berikutnya, Tong Win tetap datang untuk melanjutkan syuting, tetapi dia masih merasa canggung tentang kejadian mabuk berat tadi malam. Melihat wajahnya yang tegang, dia tersenyum menggoda. Kamu tidak ingat kejadian tadi malam? Dia menjawab dengan lirih, saya tidak ingat apa-apa, saya amnesia. Tetapi matanya yang menghindar mengatakan sebaliknya. Tin Mon melangkah maju, dengan lembut memegang tangannya, berbisik, jika kamu belum siap, aku bisa memberimu waktu lebih. Kata-kata itu membuat Tong Win terkejut. Kenangan lama tiba-tiba kembali, kata-kata manis dari mantan pacarnya, saat-saat dia pernah mudah tertipu lalu terluka. Logikanya bangkit, dia tiba-tiba menginjak kaki Tin Mon, melotot, brengsek So Tin Mon, hentikan permainan berburu ini. Saya tidak ingin menjadi mangsamu, kamu tertegun. Dia berbalik, matanya memerah, melanjutkan, sekali pria mudah mendapatkan sesuatu, mereka tidak akan menghargainya. Saya hanya orang yang lewat, tidak pantas untuk duniamu. Saya hanya ingin hidup dengan damai. So Tin Mon melangkah maju, matanya tulus, berbisik, saya serius. Tong Win terdiam, jantungnya berdebar kencang. Namun, akal sehat masih sempat menghentikannya untuk luluh. Dia membalas, katakan, sebenarnya apa yang kamu suka dariku? Tidak mendengar jawaban, dia berbalik dan lari, hatinya campur aduk. Duduk sendirian di tangga, air matanya jatuh diam-diam, kenangan lama kembali. Saat itu juga karena satu kalimat aku mencintaimu dia memberikan segalanya, pada akhirnya hanya menerima penolakan yang kejam. Sekarang, dia tidak mengizinkan dirinya untuk masuk ke lubang yang sama lagi, terutama dengan orang terkenal dan terlalu sempurna seperti So Tin Mon. Meskipun hatinya kacau, dia masih berusaha untuk kembali bekerja. Tetapi saat dia membuka pintu, dia membeku. So Tin Mon baru saja melepas bajunya, bagian atas tubuhnya terlihat jelas, bersiap untuk mandi. Perawakan tinggi, tubuh atletis, wajah tampan yang biasanya dia hanya lihat melalui lensa kamera, sekarang begitu dekat dalam jangkauan. Dia tertawa melihat ekspresi paniknya, atau aku tidak usah mandi saja,
hari ini kamu mau syuting apa? Suaranya membuat imajinasinya meliar. Sebuah adegan muncul di kepalanya. Dia keluar dari kamar mandi, air masih menetes di kulitnya, matanya penuh gairah. Dia mendekat, berkata seolah menggoda. Bukankah sutradara film dokumenter seharusnya merasakan subjeknya dengan nyata terlebih dahulu? Dia menunduk untuk menciumnya, tapi semua itu hanyalah imajinasi. Wajahnya semerah tomat. Tong Wei In beralasan ada urusan keluarga, lebih baik kabur, meninggalkan So Tin Ngon berdiri tertawa tak berdaya. Hari berikutnya, saat pemotretan majalah, So Tin Ngon bekerja sambil terus melihat sekeliling. Dia mengira dia akan malu dan tidak datang, tetapi tepat waktu, Tong Wei In tetap muncul dengan wajah tenang yang membuatnya sedikit terkejut. Dia menjaga sikap profesional, sama sekali tidak membiarkan emosi mengganggu pekerjaan. Namun, ketika teman dekatnya menelepon mengajaknya pesta kelulusan, dia menolak. Dia mendengarnya lalu bertanya, kenapa tidak pergi? Ada alasan apa? Dia canggung, hanya menjawab, ada seseorang yang tidak ingin saya temui. Dia menatapnya, berkata dengan lembut, menghindar hanya membuktikan bahwa kamu masih peduli. Hanya ketika menghadapinya, seseorang baru bisa benar-benar melepaskan. Pada saat yang sama, Giang Hong, rival yang iri karena pasangan Hao Mon bersatu kembali dalam film baru, kesal melihat komentar yang memuji mereka sebagai pasangan yang serasi. Namun, meskipun marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Acara pembacaan naskah untuk film kembali ke masa lalu, Katakan Aku Mencintaimu dimulai. So Tin Ngon sudah hadir sejak awal tetapi tidak bisa berkonsentrasi. Dia menunggu Tong Wei In, tetapi dia tidak kunjung terlihat. Akhirnya teleponnya bergetar, itu pesan darinya, saya pergi reuni, tidak bisa datang ke pembacaan naskah. Dia sendirilah yang menyarankan dia untuk pergi, tetapi sekarang dia gelisah tidak tenang. Pikirannya membayangkan berbagai skenario terburuk. Dia bertemu kembali dengan mantan pacarnya, bergandengan tangan. Saat kehilangan kendali, dia tiba-tiba bangkit, mengucapkan kalimat emosional yang membuat seluruh kru terdiam. Untuk menutupi rasa malu, dia buru-buru menjelaskan bahwa dia terlalu mendalami peran bermain truth or dare. Ketika seseorang bertanya tentang dia bekerja sama dengan So Tin Ngon, Tong Win langsung mengkonfirmasi. Tetapi mantan pacarnya muncul tepat saat itu. Wajahnya sombong, matanya dingin. Seseorang yang penasaran bertanya, apakah kalian masih pacaran? Mantan pacarnya menyangkal. Sahabat Tong Win menimpali, sekarang dia adalah rekan kerja bintang besar, siapa yang masih membicarakan masa lalu? Pria itu mencibir, dia hanya berusaha membuktikan bahwa dia hidup dengan baik. Siapa tahu dia berbohong untuk memuaskan kesombongannya. Dia menjawab dengan tenang, saya tidak berbohong, tetapi tidak ada yang percaya. Semua orang berkumpul, menuntut dia memberikan bukti, foto bersama, atau setidaknya menelepon So Tin Ngon untuk verifikasi. Dia canggung, hanya mengatakan dia membuat film dokumenter, tidak mengambil foto pribadi, dan tidak ingin mengganggunya di jam kerja. Alasan Tong Win hanya membuat kerumunan semakin tertawa. Suasana semakin mencekik, dia seperti terpojok. Tetapi tepat saat itu, So Tin Ngon muncul. Dia melepas maskernya, melangkah lurus ke tengah ruangan. Auranya yang bersinar membuat seluruh kelas terdiam. Tong Win tertegun, tidak mengerti mengapa dia datang. Sementara dia dengan santai, saya datang untuk membicarakan rencana syuting besok. Bagaimanapun juga, sutradara film dokumenter eksklusif saya ada di sini. Satu kalimat santai dari sang dewa yang terasa seperti tamparan langsung di wajah semua orang. Semua mata beralih menatap Tong Win dengan sikap yang sama sekali berbeda. Tin Ngon diundang duduk dan tentu saja dia memilih tempat di sampingnya. Bahkan memberinya tusuk sate. Gerakan yang begitu alami seolah-olah mereka sudah akrab sejak lama. Mantan pacar yang sombong itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kamu So Tin Ngon? Tin Ngon berbalik menatap Tong Win lalu bertanya. Suaranya setengah menggoda setengah tajam. Ini mantan pacarmu? Pria itu buru-buru menyangkal, tergagap. Sekarang saya hanya asisten pengajar di kelasnya. Tin Ngon tersenyum tipis, tidak menanggapi. Dia berdiri mengikuti dia, meninggalkan di belakangnya banyak bisik-bisik, tatapan kagum dan tidak sedikit penyesalan karena lupa meminta tanda tangan dan berfoto dengan So Tin Ngon. Malam itu, So Tin Ngon mengantarnya sampai ke rumah. Di depan pintu, Tong Win mengucapkan terima kasih. Terima kasih, hari ini jika tidak ada kamu, saya pasti tidak akan cukup berani menghadapi masa lalu. Dia menatapnya, dengan lembut bertanya, apakah kamu sudah siap melepaskan orang-orang yang melukaimu untuk membuka hati kepadaku? Dia ragu-ragu, lalu menghindari tatapannya, buru-buru masuk ke rumah, tidak menjawab. Sendirian di kamar, dia duduk termenung melihat tangannya. Di kepalanya muncul gambar-gambar lembut dan hangat bersamanya. Dia tidak tahu apa perasaan ini, hanya tahu itu semakin membesar di hatinya. Bel pintu berbunyi, mengira sahabatnya sudah pulang dari bermain.
Dia membuka pintu tanpa ragu, tetapi tiba-tiba, So Tin-mon menerobos masuk, mendorongnya ke dinding dan menciumnya dengan intens. Dia terkejut, memberontak dengan lemah, tetapi kemudian tidak melawan lagi. Semua emosi yang tertekan selama ini seolah meledak. Dia menciumnya dengan penuh gairah, seolah ingin mengukirnya dalam setiap napas. Dia berkata dengan napas terengah-engah, "Aku pernah tidak percaya pada cinta sampai bertemu denganmu. Aku sudah berusaha tenang, tidak mengganggu hidupmu. Aku ingin memilikimu di sisiku selamanya." Tepat saat itu, sahabat Tong Win membuka pintu dan masuk, menyaksikan seluruh adegan. Dia segera mendorongnya menjauh, wajahnya memerah karena malu. Namun, keheningan itu seperti sebuah penerimaan, ia tidak menolak, tidak menyangkal. Keesokan harinya, sahabat Song Win menunjukkan kepadanya sebuah berita mengejutkan. Kamera hotel merekam adegan Chu Tinyan bertemu secara pribadi dengan dua wanita asing dari malam hingga pagi hari mereka baru pergi. Saat ia terkejut, di tempat lain, Chu Tinyan dan Truk Han juga sedang menonton video yang sama dan dengan cepat menyadari bahwa itu telah diedit dengan jahat. Kedua wanita itu sebenarnya hanya masuk ke kamarnya untuk mengambil riasan dan sudah pergi. Sekarang mencari informasi mereka juga tidak meninggalkan jejak apapun. Semakin jelas ada seseorang di belakang yang ingin menjebaknya. Lin Hao Hao curiga Jiang Feng adalah pelakunya, tetapi ia menyangkalnya. Berdalih bahwa tidak ada yang bisa memaksa Tin Yan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, Song Win sangat bingung. Dalam perjalanan mencarinya, ia melihat spanduk dan papan reklame dengan gambarnya sedang dicopot. Ia semakin bingung dan tidak bisa menghubunginya. Karena insiden itu, seluruh proyek pembuatan film dokumenternya dihentikan. Produser memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan untuk melindungi kepentingan. Sekarang Tin Yan hancur, tidak ada tempat untuk pergi. Ia datang ke rumah Song Win, duduk diam di depan pintu. Ia melihatnya, segera melangkah turun dan duduk di sisinya. Ia menyalahkannya karena diam saat segalanya kacau. Ia minta maaf, menjelaskan dengan jelas kebenaran tentang video tersebut. Song Win mendengarkan, mengatakan bahwa ia percaya padanya karena selama bekerja ia telah melihatnya sebagai orang yang baik, tekun, dan serius. Ketika Tin Yan takut citranya hancur, bertanya apakah ia masih akan berada di sisinya, ia hanya bertanya balik, jika orang yang terkena masalah adalah ia, apakah ia akan tetap tinggal? Fakta bahwa ia duduk di sini adalah jawabannya, dan ia juga sama. Tanpa ragu, ia membawanya pulang untuk dikenalkan kepada keluarganya. Ibunya menyambutnya dengan gembira, sementara ayahnya dengan ketat bertanya bertubi-tubi dari kisah cinta hingga penghasilan, membuat Song Win hanya bisa menutup wajahnya dengan pasrah. Akhirnya, ibunya harus menarik suaminya pergi untuk memberikan ruang pribadi bagi mereka berdua. Malam itu, Song Win dan Chu Tinyan duduk bersama di ayunan di halaman, sambil makan semangka dan mengobrol, merasa seperti mereka adalah orang biasa. Meskipun masih tidak bisa percaya bahwa bintang sebesar dia bisa duduk dengan begitu santai, ia tetap tidak bisa menahan perasaannya dan mengakui bahwa ia menyukainya. Pernyataan cinta Song Win yang tulus membuat Tin Yan tiba-tiba teringat kembali pada cinta pertamanya dengan Lin Hao Hao. Saat masih mahasiswa, ia menonjol dengan bakatnya sementara Hao Hao hanyalah seorang gadis yang baru memasuki profesi. Hao Hao pernah datang menemuinya sambil menangis, mengatakan bahwa ia tidak pantas untuknya, dan meskipun ia menghiburnya, kemudian ia menemukan hatinya yang berubah. Cinta pertama itu berakhir ketika Hao Hao tidak menghadiri pertunjukan penting yang telah mereka persiapkan dengan susah payah, dan juga mengakui bahwa cinta di dunia hiburan hanyalah ilusi. Sekarang, ketika mendengar Song Win mengungkapkan perasaannya, Tin Yan hanya diam. Keesokan paginya, ia diam-diam pergi dan hanya meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa ia perlu menyelesaikan masalahnya sendiri terlebih dahulu. Dengan susah payah, ia berhasil melewati kerumunan wartawan. Sesampainya di rumah, Truk Han menanyainya tentang di mana ia semalam suntuk. Ia dengan marah mengingatkannya bahwa ia selalu diam-diam mendukung dan berkorban untuknya selama 3 tahun terakhir, tetapi tidak pernah mendapatkan cinta darinya. Truk Han mengakui telah mencintainya sejak lama dan bertanya-tanya mengapa Song Win bisa masuk ke hatinya sementara ia tidak. Namun, Tin Yan hanya menganggap Truk Han sebagai rekan kerja yang hebat, seorang pendamping yang sangat diperlukan dalam perjalanan seninya. Tin Yan menghargai dedikasi Truk Han, tetapi ia mengerti bahwa rasa terima kasih bukanlah cinta. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Di sisi lain, Song Win mulai merasa bingung dengan ketidakjelasan dalam hubungannya dengannya. Ia yang pertama kali mengambil inisiatif, tetapi ketika ia ingin memulai hubungan yang serius, ia menjadi jauh dan dingin. Ia berbagi kebingungannya ini dengan Pham Haye, sahabatnya, dan menerima saran untuk menghentikan kontak sementara, menjaga jarak. Namun, keheningannya tetap membuatnya kecewa dan bingung. Setelah banyak berpikir, ia memutuskan untuk mengirim pesan dan bertanya apakah ia sudah tidur. Tin Yan menjawab bahwa rumahnya mati lampu. Song Win datang mencarinya dan menemukan bahwa area perumahan semuanya terang benderang,
hanya kamarnya saja yang gelap. Ia dengan cepat memperbaiki sistem listrik tetapi tetap tidak bisa membuat lampu menyala. Dalam kegelapan, ia memberinya sekotak es krim dan menghela napas. Jika tidak dimakan maka akan mencair. Song Win bertanya apa yang ia takutkan, dan ia mengakui bahwa ia tidak memahami perasaannya sendiri dan belum siap untuk cinta. Ia kecewa, teringat kata-kata yang pernah ia gunakan untuk menghiburnya agar terbuka, tetapi sekarang ia malah mundur. Namun, ia tidak menyerah, ia menyalakan sakelar yang sengaja ia tinggalkan, membuat ruangan menjadi terang. Ia mengatakan bahwa kesulitan dalam hidup, yang tampak besar, sebenarnya hanyalah momen singkat yang kita butuhkan keberanian untuk melewatinya. Ia bertanya padanya apakah ia tidak bisa menjadi seperti gadis, seperti dirinya. Dan akhirnya, Tin Yan memberikan jawaban yang sederhana namun tulus. Ya. Song Win menangis lega, memeluknya seperti memeluk secercah harapan yang telah ia tunggu. Akhirnya, Chu Tinyan mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi semua rumor di media sosial. Ia secara terbuka membagikan bahwa semua gambar dan informasi yang beredar adalah produk dari pengeditan, tidak mencerminkan kebenaran. Awalnya, ia tidak berniat untuk berbicara karena ia pikir itu hanya berita palsu. Tetapi baru-baru ini ia bertemu seseorang yang benar-benar menggerakkan hatinya. Ia mengakui bahwa karena takut rumor akan menyakitinya, ia sengaja menjaga jarak dan tidak berani menerima perasaannya. Setelah konferensi pers, komunitas online kembali heboh ketika rumor tentang hubungan antara Hao Hao dan Tin Yan menyebar. Hao Hao bahkan mengirimkan emoji senyum di bagian komentar, semakin membuat orang percaya bahwa mereka benar-benar sedang menjalin cinta. Song Win tidak bisa tidak bertanya-tanya dan bertanya kepada Tin Yan tentang gadis yang ia sebutkan dalam konferensi pers. Ia tersenyum, berbisik di telinganya dan berkata bahwa itu adalah pacarnya. Ia terkejut dan bertanya balik, apakah pacarnya tidak punya nama? Ia dengan nakal menjawab, namanya Song LN. Ketika ia mengisyaratkan ingin menginap di rumahnya malam ini, Tin Yan dengan santai berkata, kalau begitu kamu tidur di sofa saja. Ia bahkan secara pribadi membawakan bantal dan selimut kulit untuknya, membuatnya sangat kesal hingga ingin melemparkan bantal ke wajahnya. Keesokan paginya, ketika Song Win masih tertidur pulas di sofa, Chu Tinyan diam-diam melangkah mendekat dan berbaring di sampingnya, menggenggam tangannya lalu memberinya ciuman lembut. Terbangun oleh kehangatan yang tak terduga, Song Win membuka matanya dan keduanya tenggelam dalam ciuman manis. Seolah-olah semua keraguan sebelumnya telah lenyap. Tetapi aku ingatkan, Miangku buat biayanya mahal. Tanpa disangka, Tin Yan segera mengeluarkan kalung yang sudah disiapkannya, memakaikannya padanya dan berkata dengan lembut, ini sangat mahal. Apakah cukup untuk membeli semangkuk mie buatanmu? Di atas kalung itu terukir nama mereka berdua, seperti janji tanpa kata bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan menghadapinya bersama. Ia mengakui menyesali keraguannya di masa lalu, mengakui bahwa ia bereaksi lambat dan tidak cukup cerdas. Tetapi ia yang telah membantunya menemukan kembali jati dirinya. Ia mengatakan ia mencintainya, dan ia juga tidak ragu-ragu untuk menjawab, aku mencintaimu. Ciuman yang mereka berikan satu sama lain saat itu adalah bukti dari cinta yang murni dan tulus. Namun, kebahagiaan tidak berlangsung lama. Keesokan paginya, ketua tim Song Win datang memarahinya karena video yang ia rekam tidak ada yang menarik. Ia memaksanya untuk membuat skandal untuk Tin Yan agar isinya benar-benar mengejutkan dan mengancam akan menulis di laporan magang bahwa ia tidak kooperatif, yang akan memengaruhi ijazahnya. Song Win dengan tegas menolak, menyatakan bahwa ia tidak akan merekam video yang merusak reputasi dan karir Tin Yan. Tekad itu membuatnya memulai perjalanan mencari bukti untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Pada saat yang sama, Jiang Feng mengemudi sampai ke rumah Song Win dan menawarkan untuk membeli video-video yang pernah ia rekam tentang Tin Yan. Meskipun ia menawarkan harga yang sangat tinggi, bersedia membayar 1 juta yuan di muka, Song Win tetap menolak dengan tegas. Ia terus mencari tahu tentang dua model yang pernah terlibat dalam skandal dengan Tin Yan. Namun, yang aneh adalah foto itu diunggah pada pagi hari, sedangkan MV direkam pada malam hari. Setelah memeriksa waktu unggahan foto dengan cermat, Song Win menduga bahwa mungkin setelah Tin Yan check out, mereka diam-diam kembali ke hotel. Khususnya, waktu ini masih ada 2 hari lagi sebelum kontrak sewa 3 bulan berakhir. Kecurigaan semakin meningkat, ia segera memikirkan sistem kamera hotel. Truk Han dengan cepat melakukan penyelidikan dan menemukan kebenaran di balik video skandal itu. Kamera pengawas merekam dengan jelas setiap model yang masuk ke kamar Chu Tinyan. Mereka sengaja berpura-pura meninggalkan ruangan seolah-olah tidak pernah menginap. Setelah itu, mereka 3 kali mengatur adegan di depan pintu untuk menciptakan tempat kejadian. Akhirnya, mereka memilih satu skenario dan mengeditnya menjadi video yang menyiratkan hubungan segitiga. Dengan video pengawasan yang jelas, konspirasi untuk menjebak Tin Yan terbongkar. Truk Han berniat mengulurkan tangan untuk memberi selamat, tetapi Tin Yan malah berbalik dan berterima kasih kepada Song Win,
yang secara tidak sadar memicu rasa cemburu yang tak terlihat di hatinya. Setelah itu, Tin Hien membawanya pergi menunggang kuda di sebuah peternakan yang tenang. Di sini, ia menceritakan kenangan masa kecil ketika ayahnya pernah diam-diam membawanya untuk belajar menunggang kuda. Kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat sebelum ibunya menemukannya dan bertengkar dengan ayahnya. Sebagai balasan, Song Wuying juga membagikan fragmen-fragmen kenakalan dari masa kecilnya. Dari memohon kepada ibunya untuk mendapatkan barang kesukaan hingga mencuri buah tetangga, tertangkap basah dan berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti di malam hari, tetapi ketahuan dan dikejar-kejar di seluruh jalan. Namun, mimpi itu tidak berlangsung lama ketika ibu Chu Tin Hien muncul. Ia mengajak Song Wuying bertemu di sebuah restoran mewah, secara implisit menunjukkan perbedaan kekayaan antara mereka berdua. Di sana, ia secara terang-terangan menawarkan untuk mengangkat Song Wuying sebagai anak angkat, berjanji akan memberinya posisi apapun di perusahaan, dan juga memberikan orang tuanya sebuah toko untuk berbisnis. Ia bahkan mengatakan ada banyak kenalan yang memiliki anak laki-laki yang baik, asalkan ia mau melepaskan Chu Tin Hien. Ketika Song Wuying bertanya alasannya, ia dengan dingin menjawab karena ia tidak pantas. Kata-kata ibu Tin Hien seperti pisau yang menusuk langsung ke harga diri Song Wuying. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya bisa diam-diam meneteskan air mata dan berbalik meninggalkan restoran tanpa ragu sedikit pun. Kembali ke rumah dengan hati yang berat, ia mulai meragukan dirinya sendiri. Kata-kata ibunya membuatnya terpuruk, tidak tahu harus berbuat apa untuk menjaga cinta ini tetap utuh. Ia merasa rendah diri, berpikir bahwa jika ia tidak memiliki ijazah sarjana, tidak memiliki latar belakang, apakah ia benar-benar sangat berbeda dengan keluarga Chu? Apakah dia benar-benar tidak pantas untuk Su Jingyan? Pada hari konferensi pers untuk film Kembali ke Masa Lalu, Su Jingyan muncul bersama aktris utama, Lin Hao Hao. Berdiri di luar aula, Song Wuying diam-diam mengikuti setiap ucapan mereka. Dia hanya melihat satu hal dengan jelas, orang yang dia cintai adalah sorotan di antara banyak penggemar, sementara dia hanyalah orang biasa, kecil, dan tanpa warna. Dia merasa sedih dengan kesenjangan yang jelas antara dia dan dia. Syuting film terus berjalan sesuai jadwal, tetapi ketika sampai pada adegan intim, Su Jingyan menunjukkan gangguan yang jelas. Ini mencegahnya untuk sepenuhnya masuk ke dalam peran. Ju Yan dengan cepat menyadari masalahnya dan mendekati Song Wuying, mengatakan secara langsung bahwa kehadirannya memengaruhi kondisi akting Jingyan. Dia menyarankan bahwa materi sudah cukup dan mungkin harus diakhiri di sini. Ju Yan mengungkapkan bahwa dia pernah berharap suatu hari bisa berdiri di samping Jingyan, bahkan pernah berpikir jika bukan dia maka tidak mungkin orang lain. Namun, dia juga mengerti bahwa mencintai adalah mencintai, tidak mencintai adalah tidak mencintai, dan dia harus menerima kenyataan ini. Tidak lama kemudian, Ju Yan bertemu Su Jingyan dan mengucapkan selamat tinggal. Dia mengumumkan bahwa dia telah bersiap untuk belajar di luar negeri. Kata-kata itu membuatnya tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ju Yan mencoba menahan air mata, menasihati dia tentang diet dan mengingatkan setiap detail kecil selama 3 tahun mereka mengenal, seperti cara menunjukkan ikatan yang diam tapi dalam. Dia membimbingnya karena terlalu emosional, berpesan, belajarlah untuk menghargai uang dan logika, karena itu yang paling penting, lebih dari pilihan, lebih dari perasaan. Akhirnya, saya hanya berharap kemanapun saya pergi, dia akan hidup lebih baik setiap hari dan selalu bahagia. Ketegangan antara Song Wuying dan Su Jingyan terus meningkat. Song Wuying, meskipun mencintai dia, menyadari perbedaan besar antara dua dunia mereka. Dia merasa dia hanya orang biasa sementara Su Jingyan adalah bintang besar. Dan dia tidak ingin dia menderita tekanan dari opini publik atau berkorban demi hubungan ini. Perasaan tidak berdaya dan kebingungan membuatnya memutuskan untuk menjauh, meskipun hatinya penuh rasa sakit. Ketika dia mengembalikan kalung dan diam-diam meminta maaf, Su Jingyan tidak bisa diam. Dia diam-diam duduk di depan pintu rumahnya, menolak untuk melepaskan. Ketika dia kembali, mereka bertengkar tentang ketidakbertanggungannya terhadap kru film, tetapi dia segera membantah, menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang membuatnya ingin bersinar. Cinta di antara mereka tidak pernah setara, karena baginya, dunia karir dan ketenaran selalu yang utama. Namun kini, dia tidak lagi peduli akan hal itu, hanya ingin mengumumkan hubungannya dengan dia. Pada saat itu, Song Wuying juga tidak bisa menahan perasaannya. Dia tersedak dan mengaku jika dia terus menahannya seperti itu, dia juga tidak akan melepaskan. Mereka berpelukan erat, tidak ada lagi kata-kata, hanya ada keselarasan dalam emosi. Pada saat yang sama, Jiang Feng berdiri di sudut hotel, sedang menunggu Lin Hao Hao. Dia mengaku bahwa dia mencintainya dengan tulus, dan jika dia mengatakannya, dia akan segera mengusir Su Jingyan dari kru film. Namun, Lin Hao Hao, dengan senyum dingin, menunjukkan bahwa video segitiga itu sebenarnya hanyalah tipuan Jiang Feng, mengungkapkan konspirasinya. Sekali lagi, Su Jingyan menghadapi trik. Kali ini, sutradara dan produser bertemu dengannya secara pribadi untuk membicarakan kembali peran pemeran utama pria pendukung. Sekarang investor telah menunjuk Jiang Feng, adegan lama akan dihilangkan dan
adegan baru akan dibuat, bertukar peran untuk keduanya. Jing Yan tidak mau tetapi harus menerimanya, memang dunianya sudah seperti ini. Tapi Jiang Feng tidak berhenti di situ, selama syuting dia sengaja mempersulit dan memaksanya untuk syuting berulang kali dengan wajah penuh kepuasan. Dan kelakuannya yang licik membuat Song Win kesal, tetapi Su Jing yang dengan tenang dan lembut mengatakan aktingnya selesai. Namun tanpa diduga, Jiang Feng lebih licik dari itu, dia bahkan tidak mau berakting bersama Su Jingyan lagi. Dia secara terang-terangan membiarkan pemeran pengganti berakting untuknya, tetapi dia terlalu meremehkan ketekunan dan kesabaran Su Jingyan. Meskipun diperlakukan tidak adil, dia tetap berusaha keras untuk menyelesaikan setiap adegan dengan baik tanpa membiarkan siapapun melihat luka di hatinya. Setelah selesai syuting, dia keluar dan melihat Song Win tertidur. Melihatnya terlelap, dia dengan lembut memakaikan jaketnya, diam-diam menatap wajah lembut itu dan kemudian meletakkan ciuman ringan di dahinya. Pada saat itu cinta sangat lembut dan romantis. Dia bangun dan tersenyum bertanya mengapa dia tidak masuk untuk syuting. Dia hanya dengan lembut menjawab bahwa Jiang Feng menuntut untuk syuting lebih dulu, jadi dia harus menunggu. Cinta antara Song Win dan Su Jingyan meskipun telah melewati banyak cobaan, masih terus menghadapi kesulitan baru. Song Win meskipun hatinya masih mencintainya, kecemburuan tidak bisa dikendalikan ketika menyaksikan adegan ciuman yang penuh gairah antara dia dan Lin Hao Hao. Emosi yang terpendam meledak membuat air mata kembali jatuh, dan dia kembali membalikkan punggungnya, berlari untuk menghindari harus menghadapi rasa sakit itu. Sementara itu, Su Jing yang tidak menyerah, dia mengejarnya, dengan gigih menjelaskan bahwa semuanya hanyalah akting, bahwa perasaan aslinya hanya untuknya saja. Dia pernah harus menderita banyak ketidakadilan tetapi karena dia tidak pernah menyerah, selalu gigih melakukan pekerjaannya dengan baik. Meskipun diturunkan menjadi pemeran pendukung, dia tetap berusaha menyelesaikan setiap adegan dengan profesionalisme mutlak. Ketika Song Win kembali ke kamar, dia menonton kembali adegan-adegan hari itu dan menyadari dia terlalu impulsif. Dia merasa dia telah terlalu banyak meragukannya hanya karena satu momen kecil. Cinta Su Jingyan untuk akting sangat besar dan dia mengerti bahwa pengorbanan dan usahanya pantas mendapatkan kepercayaannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih tidak bisa menghindari perasaan tidak aman saat menyaksikan adegan-adegan mesra lainnya. Situasi semakin tegang ketika video pelukan antara Song Win dan Jing yang menjadi subjek spekulasi. Dan segera, Song Win dicap sebagai pelakor sementara Jing yang dicurigai berselingkuh. Kejadian ini membuat produser marah dan langsung menanyai Jing Yan. Dia mencoba mengusulkan untuk mengklarifikasi kebenaran melalui wartawan, tetapi produser menolak dengan tegas, menganggap bahwa mengumumkan hubungan saat ini hanya akan membuat segalanya lebih rumit. Sebagai gantinya, solusi yang diberikan atasan adalah mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan Jing yang berkencan dengan Lin Hao Hao untuk sementara meredakan opini publik, lalu baru mengumumkan perasaan cintanya yang sebenarnya kepada Song Win setelah film dirilis. Namun, hal yang tidak diduga Jing Yan adalah Song Win setuju dengan solusi ini. Hatinya terluka saat mendengar dia setuju untuk menyembunyikan perasaan di antara mereka. Sementara itu, Song Win berada dalam kondisi krisis, dikepung oleh opini publik dan hadiah-hadiah jahat, bahkan foto-foto altar yang membuatnya semakin bingung dan takut. Ketika Song Win mencoba menjauh dari Jing Yan agar situasi tidak menjadi lebih tegang, dia malah dikelilingi oleh wartawan begitu dia keluar. Meskipun dia bermaksud untuk menyangkal hubungan dengan Jing Yan untuk meredakan opini publik, Jing Yan tiba-tiba muncul dan dengan tegas mengklaim bahwa dia adalah pacar sebenarnya. Dia tanpa ragu berdiri di depan kerumunan, mengklarifikasi semuanya dan menyatakan kepada semua orang bahwa Lin Hao Hao hanya teman akting, sedangkan Song Win adalah orang yang dia cintai. Keduanya dengan cepat meninggalkan kepungan wartawan, tetapi suasana di dalam mobil sangat tegang. Song Win menyalahkannya karena selalu bertindak sesuai keinginannya tanpa mendengarkannya. Tetapi Jing Yan hanya diam dan tiba-tiba menariknya ke dalam ciuman yang penuh gairah. Meskipun dia mencoba melawan, ciuman itu seperti kata-kata meyakinkan, membuatnya tidak bisa menolak ketulusannya. Jing Yan terus mencari Lin Hao Hao untuk memohon bantuannya, mengoreksi informasi di antara mereka, tetapi yang dia dapatkan adalah penolakan dingin. Hao Hao menuntut dia untuk kembali padanya jika dia ingin dia membantu, tetapi Jing Yan menolak dengan tegas, menegaskan bahwa Song Win tidak ada hubungannya dengan masa lalunya. Lin Hao Hao dengan keras menyatakan bahwa dia akan menyesali keputusan ini. Tepat pada saat itu, produser menelepon dan mengumumkan bahwa investor telah memutuskan untuk menangguhkan semua aktivitas syuting Jing Yan sampai opini publik mereda. Jika dia tidak menangani situasi ini dengan baik, dia akan digantikan. Ketika dia kembali ke rumah, Jing Yan dan Song Win bertemu ibunya, yang sudah menunggu dan menuntut dia untuk segera kembali mengambil alih perusahaan. Semuanya tampaknya runtuh, dan Jing Yan berdiri di antara karir, cinta, dan tekanan dari keluarga. Kisah mereka sekarang bukan hanya tentang cinta antara dua orang, tetapi juga pertarungan untuk mempertahankan perasaan itu di tengah dunia yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Meskipun mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan karirnya,
Jin Yan tidak menyerah pada Song Win. Dia teguh bahwa dia bisa menyatukan segalanya, dari pekerjaan hingga cinta. Ibunya, meskipun memberikan syarat dan menuntut dia untuk meninggalkan Song Win, juga harus menerima pilihannya ketika dia menegaskan bahwa dalam hidup, kadang-kadang tidak perlu memisahkan semuanya dengan jelas. Song Win, dengan ketekunan dan cinta yang tulus, membuat video dokumenter tentang Jin Yan. Tanpa lampu sorot, tanpa dialog yang berlebihan, hanya Jin Yan yang asli, sederhana, dan menjadi dirinya sendiri. Video ini telah menyentuh hati semua orang, termasuk ibu Jin Yan, produser, Lin Hao Hao, dan Ju Yan, yang secara bergantian menonton dan terharu oleh ketulusan di dalamnya. Lin Hao Hao, setelah menonton video, mengubah keputusannya, melakukan siaran langsung untuk mengoreksi seluruh kejadian, mengakui hubungan yang telah berakhir antara dia dan Jin Yan dan memberkati cinta mereka. Sementara itu, Jiang Feng, dalang dibalik semua konspirasi, tidak bisa lepas dari konsekuensi. Setelah diketahui sebagai orang yang diam-diam memotret dan menjual foto Jin Yan dan Song Win, dia kehilangan perannya dan janji dari LC bahwa dia tidak akan pernah bekerja sama lagi dengannya. Selain itu, dia akan menghadapi hukum atas apa yang telah dia lakukan untuk mencemarkan nama baik Su Jingyan. Sementara itu, Song Win dan Su Jingyan, dengan cinta yang tulus dan ketekunan, telah mengatasi semua kesulitan. Mereka tidak membutuhkan kekayaan, ketenaran, atau status untuk mempertahankan cinta, tetapi hanya membutuhkan kepercayaan dan penghargaan satu sama lain. Dan akhirnya, pada Natal, Jin Yan berlutut dan melamar Song Win. Dia tersedak dan setuju, dan mereka akan bersama-sama melangkah ke masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Cerita berakhir dengan indah dengan cinta yang murni, mengatasi semua tantangan dan prasangka sosial. Sebuah akhir yang terbuka untuk dua hati yang saling mencintai. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like video ini untuk mendukung salurannya.